sini saya akan mereview novel Manusia Setengah Salmon karya Raditya Dika. Seperti gambarnya, novel ini mempunyai cover berwarna biru yang di tengahnya ada gambar dari penulisnya yaitu Raditya Dika yang sedang memakai baju berwarna merah, lalu kardigan berwarna coklat, dan sebelah kakinya itu diangkat seperti mau terbang. Kenapa covernya itu berwarna biru? Karena seperti judulnya yaitu manusia setengah salmon. Salmon itu hidup di air laut, maka covernya berwarna biru seperti air laut. Raditya Dika lahir di Jakarta tanggal 28 Desember 1984. Selain menjadi penulis, Raditya Dika juga berkarir menjadi aktor, sutradara, dan komedian. Novel Manusia Setengah Salmon karya Raditya Dika ini mempunyai nama asli yaitu Dika Angkasa Putra Murwani. Yang novel Manusia Setengah Salmon merupakan novel ke-6 dari Raditya Dika. Seperti 5 novel sebelumnya, novel ini menceritakan tentang kisah hidup dari si penulis. Novel ini merupakan novel yang pertama kali aku baca dari karya Raditya Dika. Novel ini rilis pada tanggal 24 Desember 2011 yang sudah beberapa kali cetak, bahkan sudah difilmkan. Ini memiliki 258 halaman. Novel ini diterbitkan di Gagas Media Jakarta. Bagian depan novel Manusia Setengah Salmon yaitu ada beberapa foto dari Raditya Dika dengan berbagai pose. Lalu bagian belakang ada foto Raditya Dika yang ada tulisannya tentang Raditya Dika, penulis dan ketua Forum Komunikasi Tukang Odong-Odong. Lahir di Jakarta 28 Desember. Sekarang aktif menulis untuk buku, film layar lebar, dan sesekali main futsal. Buku-buku lain yaitu Kambing Jantan, Cinta Brontosaurus, Radikus Makan Kukus, Babi Ngesot, dan Marmut Merah Jambu. Manusia Setengah Salmon ini terdiri dari 19 bab cerita. Tiap cerita merupakan pengalaman dari penulis dan bagaimana penulis itu mengatasi permasalahannya. Novel Manusia Setengah Salmon yang terdiri dari 19 bab cerita ini terdiri dari judul bab yang bisa dibilang menipu para pembaca. Contohnya pada bab pertama yang berjudul Ledakan Paling Merdu. Pada waktu itu, yang ada di pikiran saya ketika membaca judul itu adalah Raditya Dika mempunyai benda yang bisa mengeluarkan bunyi semerdu penyanyi-penyanyi yang ada di Indonesia. Tetapi bab Ledakan Paling Merdu ini bercerita tentang Raditya Dika dan bukannya latihan senam kentut. Yang kedua yaitu Terlentang Melihat Bintang. Mungkin kalian akan mengira isinya tentang percintaan Raditya Dika atau kisah cinta Raditya Dika dengan pacarnya, tetapi kenyataannya cerita tentang bab Terlentang Melihat Bintang ini bercerita tentang bagaimana Raditya Dika mengalami kekalahan dalam pertarungan gelut benjang. Novel Manusia Setengah Salmon ini bergenre komedi tentang persahabatan, kekeluargaan, dan tentang percintaan. Novel ini itu novel yang lucu tetapi lucunya itu tidak dipaksakan. Melalui novel ini saya menjadi lebih tahu bahwa novel itu tidak selamanya tentang kegalauan habis diputusin pacarnya, tentang kekecewaan dari pacarnya, tentang hal-hal yang berbau tentang percintaan, tetapi buktinya Raditya Dika bisa menulis novel tentang pindahan rumahnya, tentang bau ketek supirnya, bahkan tentang kentut. Ada satu hal yang membuat novel ini itu berbeda dari novel-novel sebelumnya. Novel ini tidak hanya bergenre komedi, tidak hanya bercerita tentang kumpulan kalimat candaan yang tidak bermakna, tetapi novel ini itu menonjolkan unsur kehidupan sosial dalam balutan humor. Novel ini menceritakan tentang hal-hal yang menyedihkan yang bisa kita ambil hikmah atau pelajarannya dari hal-hal tersebut. Salah satu yang menjadi primadona dari novel ini yaitu ketika Raditya Dika menceritakan kegelisahannya setelah diputusin oleh pacarnya.
Seperti kebanyakan orang, Raditya Dika, hal yang pertama dirasakan yaitu kekecewaan, kesedihan, kemarahan, dan lain sebagainya. Tapi manusia setengah salmon ini berhasil meyakinkan bahwa tidak semua hal yang menyakitkan itu berakhir dengan kesedihan, seperti pada bab yang berjudul Sepotong Hati di Dalam Kardus Coklat, bercerita tentang dua peristiwa yang sama tetapi beda konteks, yaitu tentang putus cinta dan pindahan rumah. Secara kontekstual memang tidak ada kesamaan, tetapi secara gamblang dapat dijelaskan bahwa kedua peristiwa ini itu ada hal yang serupa, yaitu tentang perpindahan. Putus cinta adalah sejatinya tentang kepindahan. Bagaimana kita pindah dari satu hati ke hati yang lain. Kadang kita suka rela untuk pindah, kadang kita juga dipaksa untuk pindah oleh orang yang kita sayangi, bahkan kita memaksa orang lain untuk pindah. Ujung-ujungnya sama, kita harus bisa maju meninggalkan apa yang sudah menjadi ruang kosong. Raditya Dika mengibaratkan putus cinta sama halnya dengan pindah rumah, saat dimana seseorang harus bisa merapikan barang-barang dan memasukkannya ke dalam sebuah kardus untuk nantinya diikat dan tidak tahu sampai kapan kardus itu akan dibuka. Bab yang bikin saya ketawa dari awal sampai akhir yaitu berjudul Bakar Saja Keteknya. Ini bercerita tentang Raditya Dika yang pindah-pindah sopir sampai ketemu sopir yang memiliki masalah dengan bau badan. Ada lagi yang membuat saya ketawa yaitu bab yang berjudul Kasih Ibu Sepanjang Belanda. Ketika Raditya Dika summer course di Belanda, Raditya Dika dikira mau memperkosa gadis Cina ketika pulang kuliah pada sore hari. Lalu ada bab yang berjudul Pesan Moral Sepiring Makanan. Salah satu ceritanya yaitu tentang Raditya Dika dan keluarganya berlibur ke Italia. Salah satu ceritanya yaitu nyasarnya Raditya Dika beserta adik-adiknya ketika ingin mencari makanan. Lalu juga diceritakan bagaimana polosnya Edgar, yaitu adik bungsunya Raditya Dika, ketika menanyakan informasi letak di mana restoran tersebut kepada bule di Italia yang malah tambah nyasar. Ada salah satu bab yang khusus didedikasikan Raditya Dika kepada ibunya yang berjudul Kasih Ibu Sepanjang Belanda. Cerita ini ketika penulis pergi selama seminggu ke negeri Belanda. Namun selama itu Raditya Dika selalu dihubungi oleh ibunya karena khawatir akan keadaannya. Hingga akhirnya Raditya Dika memutuskan untuk mengabaikan bunyi telepon tersebut. Singkat cerita, Raditya Dika sadar bahwa terlalu perhatiannya orang tua adalah gangguan terbaik yang pernah kita temui. Seperti pada novel Manusia Setengah Salmon di halaman 133. Kita nggak mungkin selamanya bisa ketemu dengan orang tua. Kemungkinan yang paling besar adalah orang tua kita bakalan lebih dulu pergi dari kita. Orang tua kita bakalan meninggalkan kita sendirian. Dan kalau hal itu terjadi, sangat tidak mungkin buat kita untuk mendengar suara menyebalkan mereka kembali. Novel Manusia Setengah Salmon ini termasuk dalam angkatan 2000-an. Kenapa? Karena pilihan bahasa yang diambil dari novel Manusia Setengah Salmon ini berasal dari bahasa sehari-hari, yaitu bahasa kerakyat jelataan, seperti pada halaman 30. Gue jadi ingat pertama kalinya rumah ini kerampokan. Pagi itu mobil lagi parkir di luar rumah, siap untuk mengantarkan adik gue pergi sekolah. Entah dari mana datang 4 orang, salah satunya membawa senjata. Sopir gue cuma bisa teriak maling, dan mobil gue dibawa pergi oleh salah satu dari mereka. Bokap yang sadar apa yang terjadi langsung keluar rumah, bawa-bawa bumbu dan garasi untuk menghajar perampok tersebut. Lalu pada halaman 22, gue punya dua pilihan di sini, yaitu sok cool atau melakukan tindakan ekstrim, seperti lari keluar kafe dan menyundul gerobak abang tukang gorengan. Gue memilih pilihan yang pertama, karena di depan gak ada abang gorengan. Maka dimulailah respon gue yang sok cool yang sangat berbeda dengan apa yang ada di hati.
Lalu ada di halaman 75. Ah, itu orang Italia lagi ngumpul-ngumpul. Gue menunjuk ke arah 5 orang Italia yang sedang jalan di gang di depan kami. Ada yang mau nanya arah ke dia nggak? Tanya Raditya Dika. Edgar aja bang. Iya Edgar aja, kata salah satu dari adik Raditya Dika. Lalu Raditya Dika mengatakan kepada adik sulungnya, Edgar, kamu aja yang bilang ke sana. Tapi bang, Edgar mulai membantah. Lalu Raditya Dika eh, menjawab dengan, pangkat kamu paling rendah dalam keluarga ini. Yang kedua yaitu novel cenderung vulgar seperti pada halaman pertama, yaitu gue masih ingat waktu itu gue masih duduk di sekolah dasar ketika pertama kali ngelihat bokap melakukan ritual aneh ini. Pada hari yang mengejutkan itu gue baru saja keluar dari kamar mandi siap-siap mau sekolah. Saat itulah gue menemukan sosok bokap tengkurap di lantai teras rumah, muka menghadap lantai ngeden sekuat tenaga. Gue menghampiri dia. Papa ngapain? Tanya gue dengan kepolosan seorang anak SD. Bokap masih asik ngeden sendiri lalu terdengar bunyi kentut. Dia menghela napas panjang. Ciri yang ketiga yaitu sosial media dapat digunakan sebagai sarana dalam berkarya. Hal itu terbukti pada halaman 74. Restoran enak di Venice hasil rekomendasi website Wikitravel. Menurut situs itu juga harganya tidak terlalu mahal, bernama Labita. Karena gue jenis orang yang gampang terpengaruh, maka gue langsung mencari alamatnya melalui software Google Maps di HP gue. Ajaib, Google Maps langsung menunjukkan jalan ke restoran tersebut, lengkap dengan perkiraan waktu sampainya. Diiming-imingi makanan enak dan Google Maps yang secara akurat menunjukkan restorannya. Gue pun mengajak adik-adik ke sana. Awalnya gue pikir bakalan begini, kami keluar hotel ngikutin petunjuk dari Google Maps sambil di Labita makan, tapi kenyataannya begini. Kami keluar hotel ngikutin petunjuk dari Google Maps, di tengah jalan Google Maps-nya mati, kami semua nyasar. Itu terbukti juga pada halaman 128 yang bunyinya, sesampainya di asrama, gue melihat handphone dan menemukan banyak sekali miss call dari nyokap. SMS dari nyokap juga tak kalah banyak. Ada juga bukti lain, seperti pada halaman 154. Di era yang serba gampang untuk kenalan dan flirting dengan orang baru, maka banyak sekali orang Twitter kini bermunculan. Sama seperti dulu, orang-orang di Facebook yang fotogenik kelihatan lebih cantik di foto sekarang. Orang bisa kelihatan keren di Twitter. Ciri yang keempat yaitu menggunakan kata-kata yang bermakna konotatif. Itu terbukti pada halaman 45 yang bunyinya, macet yang semakin parah mengambil waktu kita yang berharga. Rata-rata warga Jakarta rugi sekitar 6 jam per hari karena macet, setara dengan 7 hari seminggu. Kita benar-benar tua di jalan, saking tuanya gue di jalan gara-gara macet. Bukan tidak mungkin beberapa tahun lagi saat gue pergi dari rumah ke mall, pas pulang ke rumah gue udah punya istri lengkap dengan 3 orang anak, dan salah satu dari anak gue lagi hamil muda. Bukti yang kedua yaitu sesungguhnya terlalu perhatiannya orang tua kita adalah gangguan terbaik yang pernah kita terima. Manusia Setengah Salmon halaman 134. Bukti yang ketiga yaitu pada halaman 173. Mencari pacar dengan bauran pemasaran. Seseorang yang sedang mencari pacar harus bisa memasarkan diri mereka dalam perspektif pemasaran. Ada yang namanya bauran pemasaran dalam kurung marketing mix yang bisa digunakan untuk membantu seseorang mendapatkan pacar. Ciri yang terakhir pada novel Manusia Setengah Salmon yaitu mengandung tema-tema dewasa. Itu terbukti pada halaman 43 yang bunyinya, ketika sedang dinner, jangan terburu-buru membahas hal yang terlalu pribadi. Hindari mengatakan hal seperti ini, aku hamil, atau nenekku jago striptease loh. Meskipun novel tersebut terkesan seperti cerita tentang curhatan hati seseorang yang ia alami, tetapi
Dari pengalaman itulah penulis dapat mengambil makna dan menganalogikannya seperti ikan salmon, di mana ikan salmon itu setiap tahunnya berimigrasi, walaupun tidak mudah bagi salmon-salmon itu untuk tetap pindah. Begitupun pula dengan kehidupan ini, yaitu tentang perpindahan dari awal lahir sampai mati. Novel ini sangat cocok untuk teman-teman yang sedang butuh hiburan karena bahasa yang dipakai yaitu bahasa yang mudah dipahami dan ringan, bahkan terkesan receh. Novel ini bagaikan diari dari sang penulis karena bahasa yang dipakai itu bahasa sehari-hari yang terkesan seperti seorang teman yang sedang curhat. Nah, dari pengalaman penulis ini kita bisa mengambil banyak sekali pelajaran yang kita ambil dari novel ini. Sekian review mengenai novel Manusia Setengah Salmon, semoga bermanfaat dan terima kasih.